kembali bersama Bunda Manda. Hari ini hari Jumat tanggal 25 September 2020. Kita masih belajar tentang Pancasila. Anak-anak masih semangat ya? Oke, bagus, masih semangat. Semoga hari ini anak-anak semua selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Anak-anak jangan lupa untuk mandi, sarapan ya, agar anak-anak selalu semangat dalam belajar. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Masih tetap semangat ya? Oke, bagus, masih semangat. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Oke, pasti sudah siap untuk belajar. Sudah mandi, sudah sikat gigi, jangan lupa sarapan atau minum susu. Hari ini hari Jumat, jadi jadwal seragam anak-anak adalah kemeja batik. Untuk yang perempuan, anak-anak memakai rok biru, dan yang laki-laki, anak-anak memakai celana biru. Anak-anak, hari ini kita masih akan belajar mengenai kesaktian Pancasila, burung Garuda. Nah, anak-anak, kegiatan kita hari ini ada dua. Yang pertama, nanti anak-anak akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Lalu yang kedua, anak-anak akan belajar agama. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, melalui kegiatan, nanti anak-anak dapat mengembangkan sikap tanggung jawab, kreatif, dan mandiri. Yang kedua, melalui kegiatan menyanyi, anak-anak dapat menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif. Nah, anak-anak, untuk memulai kegiatan hari ini, kita awali dengan doa ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, untuk memulai kegiatan hari ini, kita juga harus mengucapkan komitmen kelas. Anak-anak masih ingat? Oke, bagus. Kita ucapkan bersama-sama ya komitmen kelas kita. Komitmen kelas: tertib, tenang, rapih, sopan, jujur. Sekali lagi, komitmen kelas: tertib, tenang, rapih, sopan, jujur. Nah, anak-anak, walaupun anak-anak belajar di rumah, anak-anak tapi punya komitmen tertib. Anak-anak waktu belajar duduk, tidak lari-larian. Lalu tenang, ketika anak-anak mendengarkan penjelasan dari Bunda Manda, anak-anak mendengarkan, tidak ngobrol. Rapi, anak-anak walaupun belajar di rumah tetap memakai seragam ya. Hari ini hari Jumat, jadi jadwal seragam anak-anak kemeja batik. Sopan, anak-anak harus sopan kepada papa dan mama yang mengajarkan anak-anak. Lalu jujur. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 22. Tuhan Yesus sakit. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang baik, apakah kamu pernah tersandung, terpeleset, atau terjatuh? Apakah kamu pernah terluka sampai berdarah? Pasti kita semua pernah mengalaminya. Peristiwa itu membuat kita sakit, sehingga kita tidak mau sampai terulang kembali. Kita tidak mau mengalami sakit, bahkan yang kecil sekalipun. Sekarang, coba kamu perhatikan salib Tuhan Yesus. Di salib tersebut, Tuhan Yesus digantung dan dipaku. Sebelumnya, Tuhan Yesus dicambuk saat menempuh jalan salib menuju Bukit Golgota. Perjalanan itu membuat Tuhan Yesus sangat kesakitan dan menderita. Tetapi ia tidak pergi, melainkan menyelesaikannya. Tuhan Yesus mau sakit dan menderita di kayu salib, karena sangat sayang kepada kita. Apakah kamu sayang kepada Tuhan Yesus juga? Refleksi. Apakah aku sayang Tuhan Yesus? Bagaimana caranya? Marilah kita berdoa. Anak-anak menirukan ya. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, terima kasih, Engkau sangat sayang padaku. Aku juga mau menyayangi Engkau dengan menjadi anak baik dimanapun aku berada. Aksi yang anak-anak dapat lakukan yaitu anak-anak dapat bersikap baik saat belajar online. Karena anak-anak saat ini belajarnya di rumah bersama mama atau papa, atau ada yang bersama opa, oma. Nah, anak-anak harus bersikap baik, nurut sama mama, papa, opa, oma.
Anak-anak, hari ini Bunda Manda akan mengajari caranya menulis angka 6 sampai 10. Coba anak-anak lihat di sini Bunda Manda sudah ada angka 6, 7, 8, 9, 10. Kita buat angka 6. Angka 6 garis lengkung. Lagi angka 6 garis lengkung, garis lengkung. Lalu angka 7 garis tidur, garis miring, garis tidur. Angka 7 garis tidur, garis miring, garis tidur. Angka 7 garis tidur, garis miring, garis tidur. Nah, angka 8 anak-anak kita buat dari bawah dulu. Garis lengkung lalu ke atas. Nah, seperti ini ya. Garis lengkung dari bawah naik ke atas. Garis lengkung. Nah, lalu angka 9. Angka 9 garis lengkung, garis lurus, garis lengkung. Angka 9 garis lengkung, garis lurus, garis lengkung. Angka 9 garis lengkung, garis lurus, garis lengkung. Lalu angka 10. Angka 10 itu angka 1 dan 0. Angka 1 garis lurus, 0. Kita bikin lingkaran 10. Ya, seperti ini ya anak-anak. Anak-anak bisa belajar menulis angka 6 sampai 10 bersama Mama. Semangat! Anak-anak, hari ini kita mengulang kembali ya mengenai kesaktian Pancasila, lalu burung Garuda. Nah, anak-anak, kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Coba anak-anak lihat di gambar. Bunda Manda sudah ada gambar. Masih ingat ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar burung Garuda. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, anak-anak kita lihat ya, kepala burung Garuda ini menoleh ke sebelah kanan. Lalu kita lihat di bagian sayap burung Garuda. Nah, burung Garuda memiliki bulu. Jumlah bulu yang ada pada Garuda ada 17. Nah, 17 ini dilambangkan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Nah, anak-anak, coba lihat nih di tengah terdapat perisai Pancasila. Lalu, burung Garuda menggenggam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, anak-anak, ini adalah perisai Pancasila. Ini dilambangkan sebagai Pancasila. Yang pertama, masih ingat gambar apa? Ya, yang pertama adalah bintang. Bintang melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa, karena bintang adalah salah satu ciptaan Tuhan. Lalu yang kedua ada rantai. Nah, ini rantai. Rantai melambangkan manusia harus selalu bersama dan saling berkaitan. Lalu yang ketiga ada pohon beringin. Nah, pohon beringin ini dilambangkan sebagai rakyat Indonesia yang berkumpul dan bersatu di bawah naungan NKRI. Lalu ada kepala banteng. Kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah. Lalu yang kelima ada padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Nah, ini adalah lambang dari perisai Pancasila, lambang Pancasila. Anak-anak, nanti tugas anak-anak adalah menyanyi lagu Garuda Pancasila. Tapi, apakah anak-anak tahu siapa yang menciptakan lagu Garuda Pancasila? Nah, anak-anak, yang menciptakan lagu Garuda Pancasila adalah ini, Bapak Soedarnoto. Nah, ini adalah Bapak Soedarnoto. Bapak Soedarnoto lahir di Kendal, Jawa Tengah pada tanggal 24 Oktober 1925. Nah, beliau adalah yang menciptakan lagu Garuda Pancasila. Tugas anak-anak yang pertama, anak-anak nanti menyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Nanti Bunda Manda sudah kasih link video YouTube-nya.
kali ini kita akan belajar agama mengenai Maria dipilih Allah. Anak-anak bisa dibuka buku agamanya, di paling atas ada angka 9, tulisannya Maria dipilih Allah. Halaman 20. Nah, anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Di sana ada gambar Bunda Maria dan ada gambar seorang malaikat Gabriel. Nah, anak-anak, Bunda Maria diberi kabar oleh malaikat Gabriel. Maria dipilih Allah untuk menjadi ibu Yesus karena Maria taat kepada Allah. Nah, nanti anak-anak akan mendengarkan video tentang Maria dipilih oleh Allah. Setelah anak-anak mendengarkan, melihat video tentang Maria dipilih Allah, kemudian anak-anak mewarnai gambar Bunda Maria dan Malaikat Gabriel ya. Ingat mewarnainya yang rapi. Kisah ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Sedari lahir, Maria sudah sangat dikasihi oleh Allah. Maria memang sudah dipersiapkan untuk menjadi ibu bagi Yesus. Karenanya, jangan heran jika Maria tumbuh besar menjadi anak yang sangat taat kepada Allah. Hidupnya dijalani sesuai dengan perintah Allah. Setelah Maria beranjak dewasa, ia tinggal di sebuah desa di Galilea yang bernama Nazaret. Saat itu, Maria sudah bertunangan dengan seorang pria yang bernama Yusuf. Yusuf ini merupakan keturunan dari Raja Daud. Saat itu mereka sudah mempersiapkan pernikahan. Akan tetapi, suatu hal besar terjadi. Suatu hari, datanglah malaikat Gabriel kepada Maria. Malaikat Gabriel memberi salam. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tentu saja Maria terkejut dan bertanya-tanya, apa maksud dari salam itu? Malaikat Gabriel tahu bahwa Maria terkejut dan mungkin juga takut. Karena itu, malaikat Gabriel berkata lagi, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tentu saja mendengar itu, Maria jadi lebih bingung lagi. Kata Maria kepada malaikat Gabriel, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Malaikat Gabriel menjawab Maria dengan berkata, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Itu saja ya anak-anak, kegiatan kita hari ini ada dua. Yang pertama anak-anak menyanyi lagu Garuda Pancasila. Lalu yang kedua anak-anak belajar agama. Semangat! Nah anak-anak sekarang kita refleksi ya. Siapa yang hari ini senang? Siapa yang hari ini bisa merapikan peralatan yang sudah digunakan? Siapa yang hari ini bisa menyanyi lagu Garuda Pancasila? Siapa yang hari ini bisa dan mau belajar agama? Oke, hebat. Anak-anak bisa refleksi menempelkan stiker ya. Di kotak-kotaknya bisa dipandu oleh mama. Nah, anak-anak untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita tutup dengan doa ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Dalam nama Bapa